Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pekerja imigran Indonesia dimanapun berada dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini ya. Alhamdulillah sekarang saya berada di Jalan Apek dan Jalan Persiaran Rimba Permai ya. Jadi di sini saya sedang berada tepat di persimpangan antara Jalan Persiaran Apek dan Persiaran Rimba Permai ya. Jadi sebenarnya saya akan menunjukkan ke teman-teman suatu bangunan atau gedung ya, yaitu saya akan menunjukkan Balai Bomba dan Penyelamat yang ada di Cyberjaya ya. Tepatnya ada di belakang saya sana ya. Seperti inilah tampak kesibukan perempatan antara Jalan Persiaran Rimba Permai dengan Persiaran Apek ya. Saya akan mendekati Balai Bomba dan Penyelamatnya dan saya akan menjelaskan apa fungsi dan keunggulan dari Balai Bomba dan Penyelamat di Malaysia ya. Sekarang saya sudah berada tepat di depan Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya. Jadi saya akan menjelaskan apa sih Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya. Adalah fasilitas penting yang dimiliki oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ya, atau JBPM ya, untuk menangani berbagai situasi darurat di kawasan Cyberjaya dan sekitarnya. Dan saya akan menjelaskan apa fungsi Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya ini. Yang pertama adalah pemadam kebakaran ya, menangani dan memadamkan kebakaran di kawasan perumahan, komersil, industri, dan kawasan hutan di sekitar Cyberjaya. Dan yang kedua adalah menyelamatkan dan operasi kecemasan ya. Melakukan penyelamatan dalam kecelakaan jalan raya, bangunan runtuh, banjir, kejadian bahan kimia yang berbahaya ya, dan lain-lain ya. Yang ketiga adalah khidmat kecemasan perobatan awal atau EMRS ya, yang memberi bantuan awal kecemasan kesehatan sebelum ketibaan ambulans hospital ya. Beberapa anggota terlatih sebagai paramedik ya teman-teman. Yang keempat, pemeriksaan dan pencegahan kebakaran. Jadi di sini melakukan audit keselamatan kebakaran di bangunan atau memberikan nasihat tentang sistem perlindungan kebakaran ya. Yang kelima, latihan dan pendidikan masyarakat ya, memberikan latihan simulasi kebakaran dan program kesadaran keselamatan kepada sekolah, perusahaan, dan community ya. Dan fungsi yang keenam adalah tindakan balas segera 24 jam ya. Operasi dijalankan sepanjang masa untuk memastikan setiap insiden kecemasan ditangani dengan cepat ya teman-teman. Itu adalah fungsi dari Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya yang berada di Malaysia ini teman-teman ya. Jadi setelah saya menunjukkan ke teman-teman pintu gerbang Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya, saya akan mengajak teman-teman untuk melewati pintu yang sebelah samping ya, yang berada di Jalan Persiaran Rimba Permai ini ya. Jadi di samping Balai Bomba ada pohon jambu nih ya teman-teman. Daunnya sangat lebat sekali ya. Saya nggak tahu pohon jambu apa namanya. Saya akan mendekati pohon jambu tersebut ya. Seperti apa? Ada buahnya apa enggak ya? Dan ternyata saya mendekati banyak buahnya ya. Teman-teman bisa lihat ya. Buahnya berjatuhan sampai di bawah ya. Gak ada yang ngambil ya teman-teman. Seperti inilah buahnya ya. Dan saya akan memperlihatkan buah yang berada di pohonnya ya. Iya teman-teman. Nih buahnya seperti ini ya. Lebat ya teman-teman. Gak ada yang ngambilin loh. Mungkin kalau malam ini dimakan sama kelelawar ya. Itu di sana ada yang sudah bekas dimakan kelelawar ya teman-teman.
Dan ternyata di sini juga ada pohon sukun ya teman-teman. Nah, ada buahnya loh. Nih. Jadi sampai jatuh busuk nggak diambilin ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman buah yang sudah jatuh yang busuk ya. Buahnya ada di sana ya, di depan sana tuh. Buahnya sampai busuk ya, hingga jatuh nggak ada yang ngambil. Nih seperti ini ya. Tuh. Dan balai bombanya ada di sebelah sana. Dan saya akan melewati jalan ini untuk menuju ke pintu samping balai bomba ya. Jadi terkadang saya juga datang ke sini ya, ke balai bomba, karena di balai bomba Cyberjaya ini ada surau ya, dan suraunya berada di dalam sana ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman suraunya. Dan itu teman-teman bisa lihat ya, itu adalah tempat tinggal para staf atau anggota bombanya ya, dan penyelamat. Jadi saya akan menunjukkan dari luar saja ya. Itu adalah suraunya. Dan itu teman-teman, itu surau. Dan itu adalah surau Balai Bomba Cyberjaya ya. Ya, saya akan mendekati lebih dekat lagi untuk memperjelas kepada teman-teman. Ini adalah Balai Bomba dan Penyelamat ya. Dan sekarang saya berada di pintu samping ya. Nih, seperti ini ya teman-teman. Tadi saya berada di depan pintu gerbang sana ya. Di sini juga ada tempat taman untuk bermain para staf bombanya ya. Saya akan menunjukkan teman-teman dari luar saja ya, karena saya tidak berani untuk masuk ke dalam ya, karena mungkin saya tidak diizinkan atau saya nggak berani lah, intinya nggak berani ya teman-teman. Saya akan perlihatkan seperti apa keramaian yang berada di Taman Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya ya. Ya teman-teman bisa lihat ya di sana ya. Itu. Nah, mereka sedang bermain ya. Itu adalah anak-anak staf Balai Bomba yang sedang bermain ya teman-teman. Jadi seperti inilah ya situasi Balai Bomba dan Penyelamat di Cyberjaya. Itu adalah jalan persimpangan, persiaran, rimba permai, dan persiaran efek ya. Dan tadi itu adalah gedung Dell's Teknologi. Ini berada di Cyber 8 ya. Ini adalah bus stop ya, atau halte bus yang berada di samping Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya. Dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Di sini nih, pohon sukun buahnya sangat-sangat lebat ya. Nih. Buahnya sangat lebat. Jadi nggak ada yang ngambil ya. Jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman tuh. Buahnya sangat lebat. Nih. Nggak ada yang ngambil buah sukunnya. Dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Ini adalah buah sukun yang berjatuhan dan dikumpulkan di sini ya. Nih. Tuh. Seperti ini ya. Nih. Ini yang jatuh. Nih ya teman-teman.
Dan ke sana adalah jalan ke arah Dengkil, dan kalau belok ke kiri dia akan menuju ke jalan alternatif, bisa ke Kuala Lumpur dan bisa juga ke Sri Kembangan ya. Dan kalau arah yang ke kanan sana akan turun ke bawah sana, jalan ke airport ya. Dan ini adalah tempat asrama ya, para staf Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya, seperti ini ya. Ini dipagari oleh dinding yang berwarna merah ya. Jadi setelah saya mengajak teman-teman untuk melihat-lihat seperti apa suasana di Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja keunggulan Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya. Yang pertama adalah lokasinya sangat strategik ya. Terletak di kawasan pusat teknologi seperti Cyberjaya, dekat dengan banyak perusahaan IT, universitas, pusat perniagaan, menjadikan penting untuk perlindungan kawasan yang sangat berisiko tinggi ini ya teman-teman. Jadi di sini itu kawasan yang saya sudah jelaskan ya sebelumnya. Ini adalah kawasan Smart City ya. Cyberjaya adalah kawasan Smart City. Jadi yang keunggulan yang kedua adalah anggotanya terlatih ya teman-teman dan profesional. Dilengkapi dengan anggota yang telah melalui latihan khas termasuk urban search dan rescue atau user, kebakaran industri, dan penyelamatan di tempat yang tinggi ya. Dan keunggulan yang ketiga adalah peralatan modern dan lengkap. Mempunyai jentera bomba canggih ya, seperti Fire Rescue Tender atau FRT, Hazmat Unit ya. Peralatan penyelamatan modern sesuai dengan standar antar bangsa ya. Jadi keunggulan yang keempat adalah kerjasama multi agensi ya. Di sini bekerja sama dengan pihak berkuasa tempatan ya, polis, hospital, dan syarikat di Cyberjaya dalam pengurusan krisis dan pencegahan bencana ya. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah respon pantas dan efisiensi ya. Jadi Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya ini kecepatan dan respon menjadi salah satu kekuatan utama ya, terutama dalam kawasan padat teknologi dan infrastruktur penting ya, seperti data center dan institusi yang berada di Cyberjaya ini. Jadi itulah keunggulan dari Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya yang berada di Jalan Apek dan Jalan Pesiaran Rimba Permai ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian informasi yang saya bagikan kepada teman-teman tentang Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya di Malaysia ini ya. Jadi buat teman-teman yang lebih paham dan tahu tentang Balai Bomba dan Penyelamat di Cyberjaya Malaysia, boleh komen di bawah sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membagikan informasi kepada teman-teman yang lebih banyak lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.